semua, silakan pimpin doanya. Siap, Rob. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang Ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Bagus, tingkatkan terus ya kehadirannya. Ya, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan tentang cita-citanya ke depan? Saya, Bu. Ya, Aziza, silakan. Cita-cita saya ingin menjadi polwan yang beriman. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Aziza. Ya, cita-cita Aziza menjadi polwan yang beriman. Sekarang siapa yang mau menyampaikan cita-citanya? Saya, Bu. Ya, Lingga. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Lingga. Siapa yang mau lagi yang menceritakan cita-citanya? Saya, Bu. Ya, Bintang. Cita-cita saya menjadi tentara. Ya, makasih kepada Bintang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, dan pembelajaran 1. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar ini menceritakan tentang apa, Ananda? Tentang Satu-satu, siapa yang bisa menjawabnya? saya, Bu. Ya, Aziza. Tentang cita-citaku yang diterangkan oleh ibu guru kepada anak muridnya. Ya, siapa lagi? Ya, gambar ini menceritakan tentang seorang guru yang menerangkan pelajaran kepada muridnya. Sekarang, coba Ananda perhatikan teks puisi di depan. Siapa yang mau membacakan teks puisi ini? Saya, Bu. Ya, Aziza, coba bacakan teks puisi ini. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja dengan tercapainya cita-citaku. Ya, bagus. Terima kasih kepada Aziza. Dari teks puisi ini, siapa yang bisa menyampaikan ciri-ciri puisi yang terdapat pada teks puisi? Ciri-cirinya tidak memakai paragraf, dia memakai bait. Ya. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Linda, apakah bisa? Tidak, Bu. Ya, puisi tersebut memiliki bait yang tidak bersaja AB-AB. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan teks ini? Saya, Bu. Ya, Linda, silakan Semua bacakan. makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda.
Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, terima kasih kepada Lingga. Dari teks bacaan yang dibacakan oleh Lingga, siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang metamorfosis dan hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Di sini dijelaskan bahwa hewan yang mengalami metamorfosis yaitu hewan yang bentuknya mengalami perubahan, dan kalau yang tidak mengalami metamorfosis yang tidak mengalami perubahan pada bentuk. Dari teks bacaan yang dibacakan Lingga tadi, siapa yang bisa menjelaskan hewan yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Saya, Bu. Ya, Aziza. Hewan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Dan sedangkan hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah hewan yang perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami. Ya, terima kasih kepada Aziza. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan pada bentuknya dinamakan dengan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sekarang, coba perhatikan gambar kucing di depan. Siapa yang bisa menjelaskan tahapan pertumbuhan pada kucing ini? Dimulai dari yang mana, Nanda? Dimulai dari yang kucing paling. Ini dinamakan nomor 1, 2, 3. Dimulai dari yang nomor 2, Bu. Ya, nomor 2. Selanjutnya nomor berapa, Nanda? Nomor 3 dan selanjutnya nomor 3 dan nomor 1. Ya, bagus kepada Aziza. Pertumbuhan pada kucing ini dimulai dari nomor 2, 3, dan 1. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan pertumbuhan pada ayam? Dan ini 1, 2, 3, 4. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Aziza. Ayam ini mengalami metamorfosis yang ketiga dan yang ke-1. Setelah itu yang ke-4 dan kedua. Ya, bagus kepada Aziza. Pertumbuhan pada ayam ini dimulai dari yang ketiga, pertama, ke-4, dan ke-3. Kalau pertumbuhan pada kucing dimulai dari anak kucing dewasa, muda, dan induk kucing. Sedangkan pada ayam dimulai dari telur, menetas, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam muda, dan menjadi induk ayam.
Sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang pertumbuhan pada kucing ini? Dimulai dari anak kucing, kucing yang muda dan kucing dewasa. ya, bagus kepada Aziza. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang pertumbuhan pada ayam? Ya kok, Ya, Lingga. dimulai dari bertelur, menetas, menjadi ayam muda dan menjadi induk. Ya, bagus kepada Lingga. Siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang ayam? Ya, ayam tersebut dimulai dari bertelur, menetas dan menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam muda dan menjadi ayam dewasa. Dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa menjelaskan kesimpulannya tentang pelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya, kita harus giat belajar untuk mencapai cita-cita kita yang kita inginkan, dan harus selalu mengingat pelajaran kita yang kita pelajari di sekolah. Ya, siapa lagi yang bisa menjelaskan? Ya, kesimpulan kita pada pelajaran pagi hari ini yaitu tentang puisi. Puisi itu memiliki ciri-ciri tentang memiliki bait dan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ananda kerjakan tugasnya halaman 77. Kumpulkan besok, diletakkan di meja. Ya Bu. Ya Bu. Sekarang kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua, silakan tutup doanya. Siap, Rob. Bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabri. Kepada ibu guru hormat, Rab. Selamat siang, Bu. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita pulang bersama-sama ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam.